terwujudlah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Partai Perindo bertekad memiliki kader yang cukup di lembaga legislatif dan eksekutif. Mari berjuang bersama Partai Perindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pemirsa. Berjumpa bersama saya Anggi Pradita dalam program acara kita Obrolan Kito. Nah, pemirsa, memasuki musim pemilu 2024, geliat-geliat politik mulai terlihat di sejumlah daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Selatan. Bacalek mulai mempersiapkan diri untuk meraih suara rakyat untuk dapat bersaing mendapatkan kursi di legislatif. Tentunya dengan mempersiapkan program dan juga janji-janji kampanye yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk mengenal lebih dekat satu sosok bacalek DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Partai Perindo, Bapak Haji Insinyur Andi Asmara. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Mbak Sehat Anggi. Ya Pak ya? Iya sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita nanti akan berbincang lebih jauh nih Bapak, mengenal sosok Bapak Andi Asmara ini seperti apa dalam program obrolan kita. Boleh, kita ngobrol bersama, mengikuti apa yang akan dibawa oleh Mbak Anggi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Bapak Andi Asmara ini kan sebenarnya dikenal sebagai pengusaha ya Pak ya, pengusaha tambang batubara, pertambangan batubara, dan juga merupakan Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel. Ya, Oke, yang nah singkat sekarang APBS. APBS, Ya. baik. Nah sekarang ini mau banting setir ke politik, itu seperti apa nih Pak? Sebetulnya Bapak Andi Asmara sendiri mau dikenalnya sebagai pengusaha kah atau sebagai politisi nih Pak? Baik, ya ini menarik nih ya. Jadi ini bukan tentang mana yang lebih baik atau mana lebih dikenal. Ini lebih daripada memulai ikut ke kancah politik ini, tentunya untuk lebih bagaimana kita mencari atau mengatasi kesenjangan atau masalah kemajuan ekonomi Sumsel. Itu mungkin yang menjadi fokus yang saat ini yang saya mulai jalani dan mulai lakoni. Oke, jadi itu alasannya untuk masuk ke dunia politik tuh begitu ya Pak? Itu pasti isunya ekonomi lah. Baik. Ya. Nah sejauh ini kendalanya seperti apa Bapak? Ya seperti kita lihat kan bahwa banyak yang mengatakan bahwa Sumsel itu masih banyak yang mengalami kekurangan dan mengatakan bahwa Sumsel itu ada menjadi nomor yang nggak enak disebut kalau urutan provinsi yang termiskin, padahal provinsi Sumatera Selatan ini kan kurang apa lengkapnya. Oke, iya. Ya, jadi itu kita akan melakukan yang lebih baik. Masalah apa yang timbul, apa penyebab, tentunya bagaimana mengatasinya, bukan berarti selama ini tidak dilakukan, tapi optimalisasinya. Itu yang membawa saya terjun ke kancah baru ini. Baik. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai Sumsel dan isinya nih Pak ya. Tapi mungkin pemirsa yang ada di rumah juga ingin mengenal sosok pribadinya dulu nih. Seorang Bapak Andi Asmara tuh seperti apa? Dulunya apa sih Pak? Dan juga kemudian kesehariannya seperti apa? Ya. Sebelum masuk ke dunia politik ini. Ya, mungkin kalau dari tingkatan dulu saja ya, kalau dari masa kecil memang penuh perjuangan, penuh keinginan dan pengen maju, itulah tekad sebagai anak dan tumbuh besar menjadi anak muda. Tapi memang keseharian saya itu lebih senang itu melakukan kegiatan usaha. Karena di suasana apapun itu selalu yang dilakukan adalah transaksi. Baik, itu sudah dari kecil Dari dilakukan kecil ya Pak ya? itu saya lakukan, sudah berapa kali menjadi contoh, sudah berapa kali yang saya sampaikan. Jadi banyak hal-hal yang mungkin yang belum diketahui, apa kira-kira yang paling berkesan misalnya gitu kan. Ya itu, ya bahwa satu yang paling berkesan setelah kita melakukan apa yang kita lakukan tuh timbul adanya tekad. Oke. Nah itu. Nah, memulai tertarik di
dunia pertambangan, khususnya batu bara ini tuh sejak kapan, Pak? Itu sejak dari ketidaktahuan. Ya, dari sejak ketidaktahuan. Jadi saya ini selalu berangkat dari yang tidak tahu dan dianggap tidak mampu dan tidak akan mampu dan akan bisa terjadi. Nah, seperti dulu kalau kita sekolah di SMA, saya SMA di Taman Siswa. Semua orang tahu bahwa SMA Taman Siswa seperti apa dulu kan, tempat sisa-sisa orang dulunya, tempat orang nakal. Orang berpikir saya tidak akan berhasil di sekolahan itu, tapi saya membuat perubahan di sekolahan itu. Saya adakan kegiatan. Kita ya kalau di sekolah biasa itu ada namanya kan OSIS ya. Di situ PPTS, Persatuan Pelajaran Taman Siswa. Nah di situ saya lihat bahwa wah betul, hari pertama saya diajak sama teman-teman, hari pertama masuk saya sudah diajak pergi jalan-jalan. Yang mengatakan di sini gurunya nggak datang. Ya kan, tidak ada. Saya mengatakan, udah hari pertama udah jalan-jalan nih. Ke Sumatera, ke Makmur waktu itu kan. Wah enak sekolahan ini. Besoknya saya disetrap. dianggap ini belum baru pertama masuk sudah. Saya kan 3 bulan dulu, 3 bulan baru masuk, baru sekolah baru masuk. Hari pertama seperti itu. Saya lihat seperti ini. Memang udah mengatakan wah ini sudah cocok Andi di situ. Ya kan, jadi aku berkumpul dengan orang-orang yang notabene pada saat itu kenakalan remaja. Tapi setelah di sana saya melihat setelah berjalan sesuatu yang tidak mungkin. Memang awalnya saya mendekati para guru bagaimana merubah ini dan semua tidak setuju. Dari hal apa? Perbanyak kegiatan dan kita sekolah 7 hari dalam seminggu. Artinya jadi dia full semua. Full. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sekolah. Kegiatan ekstra termasuk praktek-praktek maupun IPA maupun IPS maupun kita ekstrakurikuler, kita seni dan olahraga, kita laksanakan hari Minggu untuk merubah itu. Jadi image-nya kita robah bahwa kita punya kegiatan. Alhamdulillah pada saat itu sekolah itu menjadi baik, makin baik dan muridnya juga makin bertambah. Oke, tapi memang keinginan dan juga politiknya, tapi organisasi, lebih ke organisasi ya, waktu sekolah ya Pak ya, yang lebih. Betul, saya juga ikut langsung jadi pengurus PPTS namanya waktu itu, dan saya selalu di bidang seni dan olahraga. Karena di situ letak kegiatan. Banyak olahraga, itu kan misalnya olahraganya kita bisa basket, bola voli, sepak bola, bela diri, seni kan, paduan suara, ya kan, menari. Dan semua untuk supaya itu orang mengikutin, saya ikut semua bidang itu. Dan saya juga hobi olahraga dan seni. Jadi lebih memaksimalkan potensi sebetulnya. Betul, jadi murid-murid pada saat itu yang sebaya juga marah-marah sama saya. Apa-apaan pula kau ini di sekolah, dibuat hari Minggu untuk main, untuk kumpul, segala macam. Tapi kan, ada pro kontra pasti ya Pak ya? Pasti. Dari itu pun sudah mulai pro kontra. Yang ibu-ibu gurunya yang PKK, ya pembukuan segala macam, lakukan praktek hari itu. Dan kita panggil dulu pengajar-pengajarnya, guru narinya itu namanya Bu Erna Bicek yang terkenal. Terus guru-guru vokalis, guru itu kan kita panggil Pak Alkap, apa yang almarhum itu kan juga guru vokal yang bagus. Bela diri pun kita panggil. Basket pun kita pernah jadi juara. Baik. Nah, kita akan mengenal lebih jauh lagi nih mengenai Bapak Andi Asmara. Memang menarik sekali perjalanan hidup dari Bapak Andi Asmara ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews.
BWF European Tour 2023. Live, iNews, new home of badminton. Pemirsa, masih bersama saya Anggi Pradita dan juga Bapak Andi Asmara dalam program Obrolan Kito. Nah, tadi Bapak Andi sudah bicara mengenai masa kecilnya seperti apa nih Pak ya di sekolah dan juga kegiatan organisasinya. Baik, nah sekarang kita masuk ke pemilihan partai nih Pak. Bapak kan sekarang, Bapak Andi Asmara ini merupakan anggota dari Partai Perindo. Gitu ya. Kenapa memilihnya Partai Perindo Pak? Nah, ini kan semua pasti bertanya kenapa memilih Partai Perindo. Karena banyak partai-partai lain yang Karena banyak partai lain yang memang sudah mapan ya. Iya. Jadi saya cerita sedikit bahwa saya bertemu sama Pak Haritanu pada saat itu di bulan Januari. Jadi saya ketemu sama dia, bincang, ketemu di kunjungan ke kantornya, silaturahim. Dan dia langsung mengatakan, Pak Andi, nanti maju ke Sumsel 1 ya, Dapil Sumsel 1. Ya, terus terang saya nggak tahu tuh Mbak. Saya belum pernah terjun ke dunia politik. Ya, apalagi urusan struktur partai itu saya nggak tahu. Nah, berikutnya rupanya ada di Palembang sudah dipasang saya baliho saya. Banyak yang mengatakan dan menghubungi saya, Pak Andi atau Kak Andi maju ke Senayan ya? Enggak, itu baliho-balihonya udah terpasang. Sudah banyak ya? Iya, saya juga kaget. Coba kalau memang ada, foto benar ya. Terus di bulan Maret saya ketemu lagi, diminta saya CP, terus dia minta saya kasih, April saya dilantik. Jadi sudah berapa lama? Itu saya dilantik di bulan April. Bulan April tahun 2023 menjadi ketua Partai Bidang ISDM. Wah, ini nggak main-main kan? Nah, dari situ akhirnya saya ngobrol sama Pak Haritanu. Kenapa saya jadinya tertarik dengan Perindo? Satu, Perindo ini kan memang dia punya visi dan misi yang sama dengan apa yang saya lakukan saat ini. Yang saya kerjakan saat ini, yaitu membangun infrastruktur, membuka sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja, dan saya selalu mendorong ekonomi kerakyatan. Dan Pak Haritanu itu dia berjuang untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau masyarakatnya sejahtera baru bisa kita timbul persatuan. Kedua, bidang pendidikan. Dan itu bukan serta-merta saya langsung iakan. Saya langsung melihat dengan gerak cepat, saya melihat dari ketidaktahuan lagi. Seperti saya membangun batu bara kan, sering saya katakan, saya tidak mengerti batu bara, saya tidak tahu batu bara, saya ditanya modal tidak ada, saya pengalaman tidak ada. Ini selalu orang menganggap bahwa nggak mungkin lah, this very impossible. Bisa nggak ya begitu? Bisa nggak? Ini ke partai Mbak. Partai ini kan cakupannya juga lebih cakupannya besar dan sekali. menyangkut banyak orang. Banyak orang, apalagi saya diminta sebagai pengurus pusat bidang ISDM. Kembali bahwa ini bagi saya adalah panggilan tulus dari Pak Hari, dan saya ikut ke Perindo ini, saya ibarat gini ya, cerita sedikit, nanti diingetin. Ibarat saya begini, saya juga kenapa tidak ikut ke partai-partai besar, yang mana saya juga banyak mengenal mereka. Ketua-ketua partai maupun pengurus-pengurus partai di Sumsel ini saya juga dengan mereka dekat karena saya kan pelaku bisnis di sini. Saya mengibarat begini, ya sudah, kalau saya di partai besar, artinya itu sudah padat, sudah cukup dan sudah penuh. Ibarat bis kota, itu sudah penuh. Kalaupun saya naik kan saya nanti bergantungan di pintunya. Ya kan, mengurangin tempat dan mengurangin oksigen. Nah, ini ada satu travel baru yang menyediakan bis baru, saya dikasih kepercayaan, Pak Andi, ini ada bis baru, semuanya baru, AC baru, tipnya baru, sudah full bahan bakar.
Nah, Pak Andi bawa silahkan tanpa syarat. Nggak usah Pak Andi nyetor, tak usah Pak Andi memberikan nanti laporan ke saya. Bawalah bis ini. Nah, tapi ini kita harus sampai ke terminal. Nah, tugas saya cuma satu, kata Pak Haritanu, kata yang punya travel ini namanya Partai Perindo. Tugas saya hanya membawa penumpang sebanyak-banyaknya menuju ke terminal utama. Jadi saya diminta jadi ketua dan calon alternatif ini di tempat yang tidak mengganggu siapapun. Sehingga saya datang, saya bersama-sama dengan Pak Haritanu itu untuk memperjuangkan partai ini lolos ke Senayan. Saya juga kalau lolos ke Senayan, saya buat sejarah, Mbak. Artinya partai ini kan belum pernah masuk Senayan. Kalau yang lain kan sudah masuk Senayan, sudah penuh. Kalau saya datang juga nanti nunggu antrian, nomor berapa, ngisinya seperti apa. Kalau ini kan saya dibantu, semua kita sama-sama. Nah, partai ini partai baru tapi sedang berkembang dan punya tekad ingin mensejahterakan masyarakat dan ingin memajukan dunia pendidikan. Ya, pendidikan ya ada sedikit kesamaan dengan saya dengan Pak Haritanu. Nanti lain waktu kalau ditanya itu kita ada sedikit testimoni tentang pendidikan. Kenapa di sini saya sama? Kenapa di sana saya sama? Dia pelaku bisnis, saya pelaku bisnis. Jadi kita taktis dalam mengambil sikap dan tindakan. Bacalek yang seperti apa sih Pak? Sosok bacalek yang seperti apa yang memang diharapkan oleh masyarakat? Ya, artinya itu bacalek yang diharapkan masyarakat sekarang ini itu bacalek yang betul-betul membawa aspirasi mereka yang nantinya untuk dibawa ke Senayan. Dan sudah melakukan kegiatan bukti dan aksi nyata. Saya sudah membuka lumbung energi Sumsel. Ya kan? Jadi saya tahu itu tidak hanya lumbung energinya atau sumber daya ini saya angkut. Karena di sini sampai sekarang itu mempersiapkan itu infrastruktur fasilitas dan utilitas yang tidak ada sama sekali dan nol, termasuk jangankan skill, SDM pun nggak ada Mbak waktu itu. Iya. Nah itu tadi Pak, jadi salah satunya untuk mengatasi kemiskinan, khususnya yang di Sumsel gitu ya Pak. Salah satu provinsi yang tingkat kemiskinannya lumayan tinggi yang di Sumatera itu adanya di Sumatera Selatan begitu ya. Nah, salah satu langkahnya itu adalah pembukaan lapangan pekerjaan. Betul. Nah, dari Bapak Andi sendiri, mungkin dari pengusahaan batubara, itu seperti apa penjangkauan untuk pembukaan lapangan pekerjaannya Pak? Ya seperti kita lihat sekarang, tolak ukurnya adalah sekarang PAD dulu di Lahat itu kan waktu saya datang itu hanya 700 miliar. Sekarang sudah sampai 2,8 triliun. Belum lagi di Sumatera Selatannya. Itu dari satu sumber daya alam yang kita eksploitasi. Lapangan kerja jangan ngomong, bayangkan dulu untuk mencari satu operator alat berat saja itu tidak ada di Lahat, Morainim atau Sumsel itu, nggak ada. Tapi sekarang sudah ada ribuan alat berat yang di sana beroperasi di Lahat dan Morainim itu ada 20-an tambang, ya itu sudah. Kalau kita beli alat baru sekarang 5, itu ya sudah nunggunya 7 atau 10. Jadi artinya tenaga operator itu skill loh. Ya, belum lagi tenaga yang non skillnya, efeknya. Belum lagi kan kita ngomong angkutan batu bara, kereta truknya. Itu kalau di sana beroperasi 1000 saja, itu minimal 2 supirnya. Itu sudah menciptakan 2000 lapangan kerja. Nah, itu melibatkan penduduk-penduduk setempat? 80% saya bangun dan saya ciptakan lapangan kerja itu untuk masyarakat Sumsel, khususnya di daerah-daerah yang punya tambang seperti Morainim, Lahat, sekarang ini kan ada di Banyuasin, Musi Banyuasin, sampai ke Bayung Lincir, sampai ke sekarang ini merambah ke Muara. Itu baru satu Mbak. Bayangkan. Yang pertanyaan tadi kenapa negara kita ini menjadi bagian yang termiskin? Ya seharusnya nggak mungkin itu kan. Nah ini yang perlu kita tata ulang. Itulah yang akan
kita suarakan nanti di gedung Dewan, ya kita pertanyakan kenapa masyarakat Sumsel masih seperti ini. Apakah kesalahan dari pusat yang tidak menurunkan dana bagi hasil tadi, ataukah sudah turun ke di pemerintahan, dana bagi hasilnya dibagi-baginya kemana? Nah itu kan tujuannya gitu. Boleh kan kalau kita bertanya. Kalau saya bertanya di bidang apapun saat ini, ya seperti kata Pak Hari, teriak seperti apapun tidak akan pernah ada yang mendengar. Nah makanya saya ikut Partai Perindo ini untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kualitas masyarakat, membuka lapangan kerja yang itu sudah terbukti. Baik. Saat ini. Ya. Pemirsa, nanti kita masih akan berbicara lebih lanjut lagi mengenai Bapak Andi Asmara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan kita. Ya. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Dan Ilegal berkedok rumah kontrak. kasus mega korupsi Bukan BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Nggak Boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Ya pemirsa, masih di obrolan kita, masih bersama saya Anggi Pradita dan juga Bapak Andi Asmara. Kita masih berbincang-bincang nih Pak ya seputar Bapak Andi Asmara secara profilnya maupun juga kegiatannya hari ini. Baik. Nah Bapak, kalau tadi kan kita sudah menyinggung sedikit tentang mengatasi kemiskinan begitu ya Pak ya, programnya nanti seperti apa. Nah Bapak Andi sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu kan banyak caranya, salah satunya dengan pekerjaan yang di pertambangan batu bara. Nah kalau saya sudah sedikit dengar untuk pendekatan ke UMKM dan juga untuk pengaktifan kembali koperasi itu seperti apa sih Pak? Ya. Itu tadi kan marwahnya kita itu Partai Perindo itu adalah UMKM. Kita lihat kan bahwa konsistennya Partai Perindo itu membantu masyarakat. Itu yang menengah ke bawah, itu yang tadinya tidur, itu kita jadikan mereka itu bergerak dan menjadi produktif. Betul kan? Ya. Dan itu bukan hanya dilaksanakan di periode pertama, periode kedua, dan sekarang periode ketiga. Memang betul periode pertama kita Perindo kan tidak lolos. Periode kedua tidak lolos. Tapi bantuan UMKM itulah marwahnya Partai Perindo yang ingin selalu menciptakan lapangan kerja, mendorong masyarakat itu selalu bergerak, berkreatif untuk supaya bisa membuka lapangan kerja. Ya. Makanya itu saya juga sudah katakan tadi bahwa saya punya kesamaan, jadi visi misi dan pola kerjanya sama. Saya pelaku bisnis dan Pak Haritanu pelaku bisnis itu membuka lapangan kerja. Nah, lapangan kerja yang paling ideal saat ini yang bisa kita gerakkan itu adalah bagaimana itu usaha kecil, mikro dan menengah itu bisa betul-betul tumbuh dan bergerak. Banyak sekali mereka lakukan kegiatan. Apalagi kan kita jumlah penduduk nambah. Kalau dulu kita kalau berjualan sepi, kalau sekarang ini kan apapun jenis usahanya, jualannya, saya turun ke lapangan, saya melihat langsung. Nah, itu kan saya mendorong mereka. Jadi mengedukasi mereka, juga membuat tempat-tempat mereka menjadi baik. Kita tidak serta-merta harus membuat gerobak baru dan butuh waktu. Gerobak yang ada kita branding, kita kasih bagus, kita kasih keterangan, menunya, namanya, sehingga itu mereka lebih bersemangat. Terus kita tambah, kita bicara, nih kita tambah modal usaha mereka, untuk supaya mereka bisa menambah modal untuk membeli material, bahan pokok, itu bisa mereka kembangkan lagi.
Nah ini yang selalu kita kembangkan dan selalu kita dorong. Setiap ada kegiatan, kita ajak mereka, kita kumpul di satu tempat, ya kita panggil dan kita coba makanan mereka. Ternyata nggak kalah loh dengan tempat-tempat yang sudah established, tempat-tempat yang sudah memang dibuat tempat yang sudah lebih bagus ya, kayak kafe-kafe begitu mereka nggak kalah. Berarti cuma mereka butuh tuh tempat, butuh wadah, butuh dorongan, butuh semangat. Nah itu kita edukasi mereka. Nah sehingga mereka ini besok akan menciptakan lapangan kerja baru, karena orang mencontoh ternyata memang, oh ini bisa, dengan kita perbaikin gerobak, kita kasih modal usaha. Nah mereka juga nanti itu akan membawa orang-orang melihat, jadi orang juga ingin berlaku seperti itu. Dan berikutnya, menyinggung masalah UMKM itu tidak lepas dari koperasi sebetulnya. Koperasi ini penting sekali kan, dari anggota dan untuk anggota. Ini ada Kementerian Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, itu kan nggak bisa dipisahkan. Nah artinya koperasi ini penting sekali. Koperasi ini bisa jadi wadah untuk satu kelompok kegiatan usaha. Nanti pada saat mereka membutuhkan modal, ya kan, misalnya mereka buat kumpulan koperasi menjadi koperasi bersama untuk mencari modal, dan mereka bisa menyiapkan apa-apa yang sudah mereka lakukan, mereka produksi. Nah, itu kan kita bisa membantu mengedukasi mereka membuat proposal untuk tambahan. Tidak hanya di kementerian, itu juga kan di BUMN. BUMN kan bisa menjadi anak usaha, mereka menjadi bapak asuh. Dan itu yang perlu kita dorong. Untuk maju ke DPR RI, Dapil Sumsel 1 ya Pak ya? Sumsel 1. Kalau dikenal nih Sumsel 1 itu Dapil neraka nih Pak. Kenapa masuknya ke Dapil Sumsel 1 Pak? Nah, nanti takut nggak nih akan seperti apa ke depannya? ini yang perlu kita garis bawahi dan kita sama-sama tahu ya. Partai Perindo ini bukan mau masuk neraka, Mbak, iya kan? Partai Perindo ini itu mau lolos ke Senayan, bukan mau masuk neraka. Jadi kalau partai yang mungkin ada yang mengatakan ini dapil neraka, ya mungkin mereka sudah merasakan panasnya. Kalau kita ini merasakan dinginnya, kita ingin masuk Senayan, membawa kebaikan, ya kitanya partainya itu bukan partai neraka, mau masuk neraka, kita maunya partai Senayan, memberikan kebaikan. Tentunya kebaikan nanti akan dicatat jadi amal. Baik, nah ini terakhir nih Bapak. Sekaligus juga untuk closing statement Pak Andi. Kenapa harus memilih Andi Asmara untuk maju menjadi Bacalek DPR RI Dapil Sumsel 1? Ya, kenapa harus memilih Andi Asmara? Ya mungkin dari pandangan, dari informasi yang dikumpulkan oleh partai, tentunya Pak Haritanu juga dan orang-orangnya, tentu tidak sembarang orang yang diajak dan ditunjuk. Tentunya dia juga pengen tahu bahwa sudah ada yang pernah dilakukan, sudah pernah yang ada dilaksanakan, dan sudah ada hasilnya. Kita ini aksi nyata, ya kan? Bukan aksi kita ini mereka-reka atau meraba-raba. Nyata apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah sudah timbul kesejahteraan di kalangan masyarakat? Itu akan kita bawa, ya kan, bahwa kesejahteraan masyarakat itu mungkin sudah ada tapi tidak rata atau tidak penuh. Seperti nanti di dunia pendidikan, saya beberapa jalan ke universitas swasta, itu sangat menyedihkan, Mbak. Baik, nah nanti semoga kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak di tahun 2024, dan pemirsa yang ada di rumah dan masyarakat Sumatera Selatan juga dapat menggunakan hak suaranya dengan baik dan tepat. Baik, terima kasih Bapak Andi Asmara atas bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya Anggi Pradita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3 perampok bersenjata api gasak toko emas di Kabupaten Pali. Kadis Perkimuba dituntut 2,5 tahun penjara. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Dalam program Borgol. 2 sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Feni Alvinita, inilah Borgol selengkapnya. Toko perhiasan yang berada di Pasar Pendopo, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali disatroni 3 orang perampok menggunakan senjata api. Perhiasan yang berada di etalase pun raib dibawa kabur perampok. Aksi 3 orang perampok yang menggunakan senjata api dengan santainya menggasak perhiasan yang ada di dalam etalase. Terlihat dari rekaman CCTV, 1 orang mengancungkan senjata api di depan etalase, 1 orang di depan pintu masuk, dan 1 orang lagi mengambil perhiasan dalam etalase kaca. Kejadian ini membuat heboh Pasar Pendopo, namun warga tidak mampu menghentikan para pelaku karena takut pelaku menggunakan senjata api. Para perampok berhasil membawa sejumlah perhiasan yang berada di dalam etalase. Sementara pemilik toko jatuh pingsan pasca kejadian. Menurut para saksi mata, pelaku berjumlah 3 orang dengan mengendarai 2 unit sepeda motor. Sebelum para pelaku melarikan diri, pelaku sempat menembakkan senjata api ke arah atas untuk membuat para warga takut dan menghentikan aksi para pelaku. Motor tuh di motor hitam, itu lagi motor kamera kalau nggak salah. Berapa mengalu? Dua kan tidak bisa kan? Tidak bisa. Giring-giringan. Pertama sekali kami terkejut oleh suara tembakan. Nah, untuk kami warga sini takut untuk membantunya. Iya. Terkait kejadian ini, pihak Polres Pali belum memberikan keterangan kepada awak media. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Puluhan warga Oku menolak angkutan batubara melintas di wilayahnya. Aksi penolakan mereka dilakukan dengan cara penghadangan truk batubara yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Oku. Aksi penghadangan truk ini diakibatkan banyaknya kecelakaan dan kerusakan jalan. Kesal dengan aktivitas armada batubara yang seenaknya melintas di Jalan Umum Lintas Sumatera Oku, puluhan warga melakukan aksi penghadangan truk yang melintas di wilayah itu pada Selasa sore kemarin. Aksi mereka dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Penghadangan itu didasari oleh banyaknya efek negatif, seperti sering terjadinya kecelakaan, kemacetan, dan kerusakan jalan yang dilalui angkutan batubara. Angkutan batubara dinilai mereka dibekengi oleh oknum tertentu, sehingga bisa dengan leluasa melintas dan membahayakan pengendara lain. Warga juga meminta pihak kepolisian untuk menindak pungli terhadap angkutan batubara, sehingga berdampak menjamurnya angkutan batubara yang melintas. Kendaraan batubara boleh melintas di Kabupaten Oku mulai dari pukul 21 sampai dengan pukul 6 pagi. Namun ya sampai dengan saat ini ya makanya kami mengadakan aksi lanjutan. Dan di sini pun juga ya banyak dampak negatif dari yang mereka melintas di Kabupaten Oku ya dengan tidak memenuhi aturan. Warga mengaku akan terus melakukan aksi dan memantau aktivitas angkutan batubara selama beberapa hari ke depan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Palembang dikeroyok lantaran menegur terlapor sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat korban sedang mengambil ikan.
Sabirinsyah 20 tahun warga Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban pengeroyokan oleh terlapor RK dan kawan-kawan. Kejadian ini sendiri bermula korban yang saat itu sedang mencari ikan di selokan parit. Tiba-tiba melintas motor terlapor dengan kecepatan tinggi membuat korban menegurnya. Tak terima ditegur korban, terlapor pun pulang untuk memanggil terlapor lainnya, menemui korban sambil membawa kayu dan besi yang digunakan terlapor untuk menganiaya korban. Korban yang saat itu hendak melakukan perlawanan bersama adiknya harus terhenti setelah salah satu terlapor mengancam korban dengan senjata api. Dari kejadian tersebut, korban mengalami luka di kepala akibat benda tumpul kayu dan besi. Biasa memang tuh, jangan penian, datang dia tidak setuju, langsung nantang dia kan dikecep lari dok. Tiba-tiba tak lama itu ada kakaknya kan Pak, kami omongnya adik kau jangan penian. Datang kakak dia tu kan tiba-tiba mau kawan kok, langsung dikebuknya kami tu. Langsung dipukul? Iya. Umur berapa dia? 10 lebih lah. Itu? Iya. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk pelaku kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kadis Perkimuba dituntut 2,5 tahun penjara. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai.
Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Terjerat kasus korupsi proyek pembangunan instalasi pengolahan air bersih. Kegiatan APBD Dinas Perkim Musi Banyu Asin. Tahun anggaran 2021 rugikan negara hingga 1,4 miliar rupiah. Kadis Perkim Mubah, pejabat pembuat komitmen dan pelaksana lapangan PT Kenzo Putralinas dituntut jaksa 2,5 tahun penjara. Persidangan 3 terdakwa yang terjerat dalam perkara dugaan proyek pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Mubah yang rugikan negara hingga 1,4 miliar rupiah kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palembang dengan agenda mendengarkan nota tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Mubah. Dalam persidangannya, ketiga terdakwa yakni Rismawati Gatmir yang merupakan pengguna anggaran sekaligus Kepala Dinas Perkim Mubah, Novi Astuti selaku pejabat pembuat komitmen dan Imam Mahfud Effendi selaku pelaksana lapangan PT Kenzo Putralinas dihadapkan kepada majelis hakim. Sementara itu, jaksa penuntut umum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Selain itu, untuk terdakwa Rismawati dikenakan hukuman tambahan untuk mengembalikan uang pengganti sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan terdakwa Imam Mahfud Effendi juga dikenakan uang pengganti sebesar 438 juta rupiah, yang mana bila tidak dibayarkan akan diganti hukuman 1 tahun 3 bulan kurungan. Sementara untuk terdakwa Novi Astuti dikenakan uang pengganti sebesar 50 juta rupiah. Bila tidak dibayarkan akan ditambah hukuman 1 bulan kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Persidangan Pengadilan Industrial perkara perusahaan gugat karyawan sendiri. Tergugat hadirkan 2 orang yang dipecat sepihak yang menang di persidangan PHI dan seorang saksi yang dipecat karena terbukti bersalah di persidangan oleh perusahaan PT HM Sampurna. Sidang lanjutan perkara gugatan PT HM Sampurna terhadap manajer area retail selaku karyawannya sendiri masih bergulir di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan 3 orang saksi dari tergugat, yakni 2 orang saksi Andra dan Dani, yang menang di persidangan saat gugat PT HM Sampurna yang memecatnya sepihak, dan seorang mantan karyawan dipecat karena terbukti bersalah diketahui tergugat. Menurut keterangan saksi, mengungkapkan di depan majelis hakim jika tergugat Caidir Binawan selaku manajer area retail tak melakukan kesalahan dan telah melakukan tugas sebagaimana mestinya. Dan menurut para saksi, kinerja tergugat lebih baik dari karyawan sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang telah ia dapatkan. Sementara itu, kuasa hukum penggugat PT HM Sampurna diminta tanggapannya terkait keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tergugat masih enggan berkomentar. Tadi sudah disampaikan oleh bawahan-bawahan saya bahwasannya tidak benar, tidak ada kaitannya case itu terhadap saya. Bahkan mereka menyampaikan bahwasannya case yang mereka dituduhkan kepada mereka juga berdasarkan PHI nomor 18 tahun 2023 keputusan hakim, mereka dinyatakan tidak bersalah. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pelaku pencurian kendaraan bermotor di Palembang nyaris tewas dihajar warga.
Pelaku melakukan perlawanan saat tertangkap tangan oleh korban saat mencuri karena kunci kontak masih tertinggal di motor. Inilah video amatir saat pelaku berusaha diamankan warga. Pelaku mengenakan kaos putih dan kemeja abu-abu terlihat melakukan perlawanan sambil berusaha kabur. Pelaku bahkan sempat duel dengan salah satu warga. Emosi warga semakin menjadi ketika pelaku tidak mengakui perbuatannya sambil terus meminta maaf kepada korbannya. Pelaku terus berontak membuat warga memberikan bogem mentah kepada pelaku. Beruntungnya pelaku terselamatkan saat petugas kepolisian dari Polsek Sako tiba di lokasi kejadian. Pelaku dievakuasi menggunakan mobil patroli untuk diberikan tindakan medis dan dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Sako, Palembang. Di hadapan petugas, Heriansyah alias Ayek mengaku mencuri sepeda motor Matic bersama seorang rekannya. Sepeda motor tersebut terparkir di parkiran sebuah salon kecantikan Jalan Musi Raya Timur, Sako, Palembang. Motor. Sama siapa maling motor? Dodi. Sama siapa? Dodi. Dodi. Peran kakak sebagai apa nih? Ambil motornya, Pak. Yang ambil motornya. Seperti apa motor yang diambil? Beat. Pakai kunci T atau apa? Pakai kuncinya digantung, Pak. Kunci motor korban tergantung. Terus kita udah nguasain, udah naik ke atasnya, Pak? Belum, Pak. Terus udah hidup motornya? Betul. Sementara Panit Reskrim Polsek Sako Palembang Ibda Gandhi menjelaskan dalam pemeriksaan pelaku mengaku awalnya kedua pelaku memang patroli mencari target sepeda motor dan melihat sepeda motor korban dengan kunci yang masih tergantung. Si pelaku ini patroli, Pak. Beneran melihat sepeda motor yang diparkir di Salon Lois, yaitu Jalan Lakitan. Ternyata sepeda motor ini kuncinya lupa, korban melepaskan, masih tergantung di sepeda motor, dan itu langsung dilihat oleh pelaku. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sako Palembang, sedangkan rekan pelaku yang berhasil kabur masih dalam pencarian petugas. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Akhir masa jabatan Kejati Sumsel rilis sejumlah kasus. Informasinya setelah pariwara. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam.
BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan Legal berkedok rumah kasus mega korupsi BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Akhir masa jabatan Kepala Kejati Sumsel, Sarjono Turin rilis kinerja dengan berbagai perkara yang masuk Kejati Sumsel. Mulai dari perkara pidana umum, pidana khusus hingga datun. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di akhir masa jabatannya didampingi pejabat utama Kejaksaan Tinggi Sumsel menggelar rilis kinerja berbagai perkara yang masuk ke penanganan Kejati Sumsel. Dari perkara pidana umum, pidana khusus hingga datun, dalam keterangannya di hadapan para awak media, untuk perkara kebakaran hutan saat ini belum ditemukan adanya korporasi perusahaan. Sementara untuk perkara korupsi, saat ini tim penyidik Pitsus menetapkan 3 orang oknum pegawai pajak di kantor pajak Pratama Palembang. Dalam keterangannya di hadapan para awak media, untuk perkara kebakaran hutan saat ini belum ditemukan adanya kooperasi dengan perusahaan. Sementara untuk perkara korupsi, saat ini penyidik Pitsus menetapkan 3 orang oknum pegawai pajak di kantor pajak Pratama Palembang. Selain itu juga Kejati Sumsel tetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi penjualan asrama mahasiswa di Yogyakarta. Untuk perkara dugaan korupsi di KONI Sumsel yang rugikan negara hingga 5,2 miliar rupiah. 2 dari 3 tersangka berkasnya dinyatakan sudah P21. Sementara kasus dugaan korupsi Pasar Cinde Palembang, Sarjono Turin tegaskan kemungkinan melibatkan pihak pemerintah daerah dan swasta. 5,2 miliar yang 5,3 miliar hasil dari audit inspektorat. 2 bisa kita tahan dan 1 belum, karena memang posisi saat ini yang bersangkutan mendaftar sebagai caleg sesuai dengan surat edaran dari Kejaksaan Agung bahwa setiap seseorang yang sudah dinyatakan sebagai caleg bukan berarti dihentikan perkaranya. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Diterpa isu konflik antar warga dan perusahaan, ditepis oleh Kepala Desa Sungai Sedong, Kabupaten Ogan Ilir, yang menyebutkan kondisi di tempatnya aman dan kondusif. Sebelumnya, Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, diterpa isu sedang terjadi konflik memanas antara masyarakat dan PT SWA persoalan plasma sawit. Namun faktanya hal itu sama sekali tidak benar. Hingga saat ini situasi dan kondisi Desa Sungai Sodong dinyatakan aman dan kondusif. Tidak ada konflik maupun sengketa plasma yang dimaksud, apalagi sampai saling tuding dan saling ancam antara masyarakat dan PT SWA. Semuanya itu diakui Kepala Desa Sungai Sodong Syamsul hanya kesalahpahaman saja. Aktivitas masyarakat masih berjalan normal seperti biasanya, tanpa hambatan ataupun tekanan dari pihak manapun.
Selama ini pemerintah desa selalu menghimbau untuk menjaga Kamtibmas yang ada. Jangan sampai ada keributan karena satu sama lain masih dalam ikatan keluarga. Hanya saja pihak perusahaan diminta untuk berkoordinasi kepada kepala desa jika ingin menggarap lahan, agar tidak terjadi perselisihan demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Jadi kemarin kekisruhan ya mungkin kesalahan paham aja. Nggak ada artinya kerusuhan yang fatal lebih dalam. Jadi harapan kami dengan pihak perusahaan harusnya koordinasi dulu lah dengan aparatur pemerintahan desa dengan masyarakat apa yang ingin digarap lahan-lahan yang ada di desa Sungai Sodong. Karena saya selaku kepala desa punya wewenang karena itu punya wilayah desa Sungai Sodong. Masyarakat desa Sungai Sodong juga diminta apabila terjadi persoalan hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu duduk perkaranya. Dari akun Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikianlah sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Feni Alvinita, sampai jumpa. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Kaum muslim dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih mendapatkan kesempatan untuk membahas ayat-ayat Allah yang telah dijelaskan oleh ulama di dalam kitab tafsirnya. Kali ini kita insya Allah akan meneruskan pembahasan kita dalam surat An-Buruj dengan menggunakan kitab dari Imam Ibnu Katsir, kitab tafsir beliau, ringkasan kitab tafsir beliau. Kita lanjutkan mulai dari ayat 11 sampai seterusnya. Di ayat ke-11 dalam surat An-Buruj, Allah Ta'ala berfirman,
innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang agung. Di sini Allah Ta'ala mengatakan yang beriman dan beramal soleh, melakukan kebaikan, maka nantinya di surga akan mendapatkan surga yang di bawahnya itu ada sungai yang mengalir. Mungkin bagi kita biasa saja sungai, tapi sungainya beda di surga. Surga ini tidak seperti yang bisa kita bayangkan, karena kenikmatannya ini sangat luar biasa sekali. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain kita akan menjelaskan bagaimana kenikmatan surga, karena banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan surga. Kita baca singkat di sini sampai selesai dan kita fokuskan insyaallah di ayat yang ke-11 untuk dibahas. Dan di ayat ke-12 Allah Ta'ala berfirman, Inna batasya rabbika lasyadid. Setelah Allah menjelaskan tentang surga, Allah Ta'ala mengatakan, sungguh azab Tuhanmu itu sangat keras. Kata Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya azabnya dan balasannya kepada musuh-musuhnya yang mendustakan para rasul dan menyalahi perintahnya adalah sangat keras bagi Tuhan. Allah mempunyai kekuatan yang kokoh. Apa saja yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Apa yang tidak Dia kehendaki tidak mungkin akan terjadi. Itu ancaman dari Allah Ta'ala bagi yang tidak beriman kepadanya dan beramal soleh. Di dalam surat Al-Buruj ini ayat itu berjumlah 22. Dan kita insya Allah akan bacakan sampai ke ayat yang ke-22 dan memfokuskan untuk membahas ayat yang ke-11. Ayat ke-13 Allah Ta'ala mengatakan, Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Ini salah satu bentuk keagungan yang Allah Ta'ala punya. Karena Allah lah yang memulai penciptaan, dan kemudian Allah kembali menciptakan sebagaimana Dia memulainya, tanpa ada yang menghalangi atau menentang. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan hal tersebut untuk ayat ke-13. Dan uniknya di ayat yang ke-14 Allah Ta'ala mengatakan wa huwal ghafurur wadud. Dan Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah Ta'ala kalau buat kalimat itu enggak sembarangan. Nyusun kata itu enggak sembarangan. Ada maknanya. Kenapa dua sifat ini digabungkan dalam satu ayat? Ghafur sama Wadud. Di sini dijelaskan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Pengasih itu maksud yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Al-Wadud maksudnya mencintai. Dijelaskan oleh ulama. Salah satunya di dalam kitab Tafsir As-Sa'di. Kenapa kok dua sifat ini, sifat pengampun dan sifat pengasih, menyayangi, itu digabungkan dalam satu ayat? Apa tujuannya? Kata ulama, liyadulla dzalika ala anna ahlal dzunubi idza tabu ila Allahi wa anabu ghafara lahum dzunubahum wa ahabbahum. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menyayangi. Kata ulama, ini menunjukkan untuk pelaku dosa. Kalau pelaku dosa itu bertobat kepada Allah dan kembali untuk beramal di jalan Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bukan hanya itu, wa ahabbahu, dan Allah juga akan mencintainya. Memang kenapa dengan ini? Inilah beda sifat Allah dan sifat manusia, sifat makhluk. Beda. Allah mengampuni, tapi Allah masih menyayanginya.
Kalau makhluk, kalau kita mungkin ada yang buat salah sama kita dan dia minta maaf sama kita, mungkin kita udah nggak seneng lagi sama dia, udah nggak sayang lagi sama dia. Beda sama Allah. Makanya dua sifat ini digabungkan dalam satu ayat. Allah Maha Pengampun sekaligus Allah Maha Penyayang, Maha Mencintai. Masih hambanya itu kalau mau bertobat sama Allah, Allah pengampun dan Allah masih mencintainya. Allah nggak dendam sama hamba-hambanya, enggak. Beda sama manusia. Karena secara lisan yang mengatakan ya sudah saya maafkan, tapi masalah hati saya sudah gak betah lagi misalnya sama kamu, misalnya sudah ngerespek lagi sama kamu. Ini sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Dan Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya di ayat ke-15. Dzul 'Arsyil Majid. Allah itu yang memiliki 'arsy lagi maha mulia. Seolah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan 'arsy. Ayat ke-16, fa'alun lima yurid. Bukan hanya Allah menguasai 'arsy dan Allah maha mulia, tapi juga Allah Ta'ala fa'alun lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Kata Al-Imam Mukatsir, Allah melakukan semua yang ingin dilakukannya. Tidak ada yang mampu memprotes hukumnya. Kenapa kok hukumnya kayak gini? Enggak. Allah Ta'ala membuat syariat itu berdasarkan kehendaknya dan tentunya ada hikmahnya. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Dan kita tidak boleh memprotes ketika Allah Ta'ala telah memutuskan syariat, walaupun kita ini tidak tahu hikmahnya itu apa. Karena memang syariat itu ada yang kita ketahui hikmahnya, ada yang tidak kita ketahui hikmahnya. Syariat Islam. Contoh misalkan, kenapa sih khamr itu dilarang? Karena jelas dijelaskan, karena bisa merusak pikiran, karena bisa merusak pikiran, mengganggu pikiran, sehingga orang itu tidak bisa memikirkan sesuatu itu dengan baik. Zaman dulu kalau mau sholat dilarang dia minum khamr, karena bisa mengacaukan pikiran. Itu alasannya. Tapi ada syariat yang kita tidak ketahui kenapa seperti ini. Misalkan sholat subuh. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ada yang tahu? Sholat subuh 2 rakaat. Tapi giliran sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar kok 4 rakaat juga. Maghrib kok 3, isya kok 4. Kenapa? Allah alam sholat. Kenapa kita ini kalau sholat itu takbir ucapin Allahu Akbar? Kenapa nggak subhanallah? Kenapa la ilaha illallah? Kita nggak tahu hikmahnya itu. Allah alam sholat. Jadi ada syariat yang Allah kasih tahu hikmahnya, atau ulama berusaha untuk menggali apa hikmahnya. Ada syariat yang tidak kita ketahui apa hikmahnya, namun itu adalah kebaikan bagi kita. Ayat ke-17 dan ke-18 Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Sudah sampaikah kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu kaum Fir'aun dan Thamud? Apakah telah sampai kepadamu tentang azab yang ditimpakan Allah kepada mereka dan tentang hukuman yang diturunkan kepada mereka, yang tidak ada seorang pun dapat menghindarkannya dari mereka? Kenapa Allah Ta'ala tiba-tiba menceritakan tentang Fir'aun, kaum Fir'aun dan Thamud? Karena ini sebagai ancaman bagi orang Quraisy yang tidak mau beriman kepada Allah, seperti pasukan Fir'aun dan kaum Thamud
ternyata Allah timpakan azab kepada mereka. Kaum Fir'aun itu lebih kuat dibandingkan dengan orang Quraisy. Yang lebih kuat dari Quraisy pun Allah Ta'ala timpakan azab, apalagi hanya sekedar orang Quraisy. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Memang orang kafir itu selalu mendustakan. Kata Imam Al-Katsir, orang kafir itu dalam gangguan, kebimbangan, kekufuran, dan penentangan. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Katsir menjelaskan tafsir yang ke-19 dalam surah Al-Buruj. Kemudian selanjutnya ada 3 ayat lagi. Di ayat ke-20 Allah Ta'ala berfirman, Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Kata Imam Al-Katsir, Allah itu berkuasa terhadap mereka. Allah bisa memaksa, Allah bisa mengalahkan mereka. Mereka tidak bisa lepas dari Allah Ta'ala dan tidak mampu untuk mengalahkan Allah Ta'ala. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Kata Imam Al-Katsir, itu adalah Al-Quran yang agung, lagi mahal, lagi mulia. Orang kafir tidak beriman dengan Al-Quran, dan orang Islam tentunya beriman dengan Al-Quran. Cuma masalahnya orang Islam ini terkadang tidak mau untuk membuka Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sebenarnya petunjuk hidup kita. Al-Quran itu petunjuk hidup kita. Kita mau misalkan mau berhasil dalam apa, misalkan dagang, ada Al-Quran itu. Ada dalam Al-Quran. Mau berhasil dalam masalah rumah tangga, ada dalam Al-Quran. Ada semuanya dalam Al-Quran itu. Mau apa misalnya, mau berhasil misalkan dalam memimpin, ada dalam Al-Quran. Cuma kita yang tidak mau membuka Al-Quran. Pada kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan tentang kebenarannya, tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, dan Al-Quran itu petunjuk hidup kita. Itu kata Allah Ta'ala. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah kita ini bapak sekalian, ibu sekalian, kalau kita ini tidak punya petunjuk hidup kita, gimana hidup kita itu mau benar? Gimana kita mau mengarahkan hidup kita ini supaya nyaman? Kita nggak tahu petunjuknya sendiri. Kita nggak bisa menikmati siaran TV kalau kita nggak tahu petunjuknya. Ngatur channelnya gimana nggak tahu kita. Ganti siaran misalnya nggak tahu, besarkan volume nggak tahu kita. Itu kita nggak bisa menikmati. Untuk menonton misalnya melihat siaran televisi misalnya, mungkin kita tidak bisa menikmati hidup ini karena kita ini jauh dari kita petunjuk. Padahal Allah Ta'ala telah menerangkan kunci kebahagiaan itu seperti apa, dan semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu fi lauhin mahfuz, di ayat yang terakhir, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Al-Quran, kata Imam Al-Katsir, ada di alam tertinggi, terjaga dari tambahan, kekurangan, penyimpangan, dan pengubahan. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran itu, kata Allah Ta'ala. Kita tahu 1400-an tahun yang lalu Al-Quran ini diturunkan, tapi luar biasanya sampai sekarang itu tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada. Satu kata pun tidak ada, karena benar Allah yang jaga Al-Quran ini. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain, mohon maaf, banyak perubahan. Kenapa banyak penghafal Al-Quran dan tidak banyak penghafal kitab-kitab suci lainnya yang diturunkan dari langit? Karena banyak perubahan. Gimana mau hafal? Misalkan dia hafal misalkan sebagian,
Tahu-tahu 2 tahun kemudian berubah. Tahu-tahu 3 tahun kemudian berubah. Tapi Al-Quran dari dulu sampai sekarang, dan ini salah satu bukti janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjaganya sehingga tidak ada perubahan, kekurangan, penyimpangan, dan tambahan. Ikhwatul iman, inilah surat Al-Buruj yang kita bacakan dari ayat 11 sampai ayat 22. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membaca surat Al-Qari'ah. Dan ada satu ayat di sini dalam surat Al-Buruj yang ingin kita jelaskan lebih lagi, yaitu ayat yang ke-11. Ayat pertama yang kita baca tadi. Di ayat ke-11 itu Allah Ta'ala menjelaskan, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, dan itu adalah kemenangan yang agung. Itu kata Allah Ta'ala. Apa maksudnya ayat ini? Dijelaskan di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Awal Marwah Atadabbarul Quran. Al-Fawzul Kabir Sabiluhu Al-Iman Wal-Amal Saleh. Kemenangan yang agung itu jalannya itu dengan beriman dan beramal soleh. Kita ini kalau mau mendapatkan keberuntungan itu harus beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Tinggal mungkin kita tingkatkan lagi iman kita sama Allah Ta'ala. Dan kita juga memperbanyak amal soleh. Kalau kita beriman dan beramal soleh, itu akan banyak keberkahan untuk hidup kita. Iman dan amal soleh itu bisa mendatangkan keberkahan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Contoh misalkan, contoh di dunia dijelaskan di dalam kitab yang lain atau dijelaskan di surat yang lain. Di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Ta'ala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala mengatakan, yang beriman, entah itu laki-laki atau perempuan, kemudian mereka itu melakukan perbuatan kebaikan, melakukan amal soleh, maka akan kami berikan dia itu kehidupan yang baik. Iman dan amal soleh. Kita sudah beriman pada Allah Ta'ala, kita tingkatkan lagi iman sama Allah Ta'ala. Tinggal amal soleh, berbuat kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia kehidupan yang baik. Dan sungguh kami akan balas mereka itu dengan balasan yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka amalkan. Kita mengamalkan mungkin cuma satu, tapi balasan Allah lebih dari satu. Apa yang dimaksud dengan diberikan kehidupan yang baik? Kalau kita berbuat kebaikan,
kita ini akan mendapatkan keberkahan. Salah satunya kita ini akan diberikan kehidupan yang baik. Dijelaskan di dalam kitab tafsir yang lainnya. Di dalam kitab tafsir Al-Muyassar dijelaskan tafsir dari surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila 'amalan shalihan dzakarun kana am unsa wa huwa mu'minun billahi wa rasulihi falanuhyiyannahu fid dunya hayatan sa'idatan mutmainnatan walau kana qalilan mal wa lanajziyannahum fil akhirati thawabahum bi ahsani ma 'amilu fid dunya. Siapapun itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka akan diberikan kehidupan yang baik di dunia ini, yaitu diberikan kebahagiaan dan ketenangan, walaupun hartanya sedikit, kata ulama, dan akan dibalas dengan balasan yang lebih besar dibandingkan dengan amal soleh, dibandingkan dengan kebaikan yang mereka lakukan. Artinya kata ulama, salah satu berkah kita ini berbuat baik sama orang lain, atau kita beramal soleh, sholat dan yang lainnya, atau sedekah dan yang lainnya, itu akan diberikan kebahagiaan dan ketenangan. Ini yang diberitakan Allah sama kita. Kalau mau bahagia, mau tenang itu salah satunya lakukan kebaikan, beramal soleh. Bukan dengan banyak harta, bukan. Memang harta itu kadang-kadang sebagian orang mengatakan sumber kebahagiaan, tapi kita bisa lihat yang hartanya banyak, yang pangkatnya tinggi, yang terkenal, ternyata hidupnya nggak bahagia. Ada yang mati bunuh diri, ada yang mengkonsumsi narkoba dengan alasan pengen tenang. Padahal hartanya sudah banyak. Dan Allah kasih tahu kalau pengen tenang, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak melakukan kebaikan. Itu yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, akan membuat hati kita menjadi tenang. Kalau kita ini, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau kita melakukan kebaikan, yang merasa nikmat itu bukan cuma hati, bukan. Memang hati kita tenang, tapi dampaknya apa sih kalau kita melakukan kebaikan? Kalau kita melakukan amal soleh, apa dampaknya? Dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22. Ayat ini sudah kita bacakan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, maka akan mendapatkan nikmat. Sungguh akan mendapatkan nikmat, kata Allah Ta'ala. Kalau kita berbuat kebaikan, itu akan mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Dijelaskan sama ulama dalam kitab tafsir As-Sa'di. Wa huwa ismun jami'un linna'imil qalbi wa ruh wal badan. Jadi nikmatnya itu mencakup kenikmatan di hati. Hatinya merasa tenang, nikmat. Bukan cuma hati. Kalau kita beramal soleh, kalau kita melakukan kebaikan, bukan cuma hati. Kita juga merasakan ketenangan. Damai. Wal badan, kata ulama, badan juga akan merasakan dampak positif dari amal soleh. Badan juga akan merasakan dampak positif, dampak kebaikan dari amal soleh, dari kebajikan yang kita lakukan. Misalkan apa? Misalkan badan kita sehat, misalkan badan kita disembuhkan oleh Allah Ta'ala dari penyakit, itu mungkin karena amal soleh yang kita lakukan. Rasul itu alaihissalatu wassalam memang mengajarkan umatnya itu kalau sakit itu untuk berobat. Salah satunya yang diajarkan Rasul SAW itu dengan meminum madu. Ini teknisnya seperti itu. Namun ada cara lain yang diajarkan oleh Rasul SAW, dengan cara beramal. Kalau mau sakitnya itu disembuhkan oleh Allah Ta'ala dengan cara beramal. Mungkin kita ini selama ini fokusnya datang ke dokter, itu memang benar seperti itu, tapi kurang tepat.
Kalau mau sembuh, caranya itu bukan cuma berobat ke dokter, bukan, tapi beramal soleh. Makanya kata Rasulullah SAW, "Dawu mardhakum bisadaqah." Ulama berbeda pendapat dalam menghitungnya hadis ini. Dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah penyakit kalian itu dengan cara bersedekah. Itu kata Rasulullah SAW. Karena minum obat bukan, tapi kata pesan Rasul di hadis yang lain, obatilah penyakit kalian itu dengan cara bersedekah, melakukan kebaikan. Makanya kita coba, kalau seandainya kita ini ada sakit, kok nggak sembuh-sembuh? Padahal ada yang berobat itu sampai keluar negeri, nggak sembuh-sembuh. Coba pakai cara lain. Caranya itu dengan cara bersedekah, melakukan kebaikan. Saudaranya itu dibantu, maka itu akan berdampak untuk badannya juga. Ini sebenarnya yang diajarkan dalam Islam. Bukan cuma berobat ke dokter ataupun ke rumah sakit, tapi juga kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh sehingga badan kita ini bisa sehat, seperti itu, bisa bugar dan sehat.